gadis berusia 18 tahun. Saat ini ia duduk di bangku kelas 3 SMA dan akan segera menamatkan sekolahnya. Yulia sudah memiliki kekasih yang sudah dipacarinya selama 1 tahun. Pacarnya bernama Aska. Setelah menamatkan SMA-nya, Yulia memilih bekerja saja karena untuk melanjutkan kuliah, orang tuanya tidak memiliki dana. Dan Yulia tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya. Apalagi ada 2 adiknya yang masih sekolah. Jadi, Yulia memutuskan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Sebenarnya Aska ingin melamar Yulia menjadi istrinya. Tapi Yulia merasa di umurnya yang sudah 19 tahun ini, dia masih merasa terlalu muda untuk menikah. Lebih baik ia bekerja saja untuk mencari uang sekaligus mencari pengalaman hidup. Suatu ketika, Yulia mendapat berita yang kurang mengenakan tentang Aska. Si narasumber mengatakan kalau Aska sudah terlibat dalam dunia obat-obatan. Yulia kaget, tapi ia tidak percaya. Dia yakin Aska tidak akan menjadi seorang pecandu. Tapi si narasumber meyakinkannya bahwa apa yang dibilangnya bukan berita isapan jempol belaka. Melihat ekspresi si narasumber yang sangat meyakinkan, sedikit banyak mengusik kepercayaan Yulia terhadap Aska. Yulia pun mengkonfrontasi Aska. Awalnya Aska tidak mengaku, tapi setelah didesak, akhirnya Aska mengaku ia pernah mengkonsumsi barang haram tersebut. Tapi Aska hanya mengaku sedang coba-coba saja dan tidak pernah merasa kecanduan. Aska meyakinkan Yulia kalau ia tidak akan mengkonsumsinya lagi. Yulia pun memaafkannya. Tapi maaf dari Yulia tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Aska. Beberapa bulan kemudian, Yulia kembali mengetahui Aska masih terlibat dengan obat-obatan tersebut. Yulia marah besar, tapi lagi-lagi Aska minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena masih ada rasa cinta, Yulia kembali memaafkan kekasihnya tersebut. Mereka pun berbaikan. Tapi tidak lama, 1 tahun kemudian, Yulia mendapat kabar Aska masuk rumah sakit karena overdosis. Beruntung nyawanya masih bisa tertolong. Perasaan marah, kesal, merasa dibohongi, berkecimpung di dalam hati Yulia. Ia tidak mengerti kenapa Aska terus-terusan membohonginya. Ia sudah memberi kesempatan pada Aska untuk berubah, bukan hanya sekali, tapi sudah ada 2 kali kesempatan yang diberikannya. Saat itulah Yulia mengambil keputusan tegas. Ia memilih meninggalkan Aska. Tapi Aska tidak terima. Ia tidak mau putus dari Yulia. Tapi Yulia tetap pada pendiriannya. Ia tidak bisa lagi memberikan kesempatan pada Aska. Rasa percayanya pada Aska sudah hilang. Mau Aska memohon gimana pun, Yulia tidak akan mengubah keputusannya. Setelah putus dari Aska, Yulia menjalani hari-harinya seperti biasa. Bahkan ia sudah memutus kontak dengan Aska. Tapi suatu hari, Yulia kedatangan 2 orang tamu. Yulia cukup terkejut karena kedua tamu tersebut adalah orang tua Aska. Dan mereka tidak datang dengan baik-baik. Mereka datang untuk memberitahu Yulia bahwa Aska sudah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Aska tidak bisa menerima kenyataan kalau Yulia sudah meninggalkannya. Aska yang sudah merasa putus asa memilih mengakhiri hidupnya.
Mereka marah-marah pada Yulia, yang menurut mereka secara tidak langsung telah membuat nyawa Aska melayang. Tentu saja Yulia kaget mendengar berita tersebut. Ia tidak menyangka Aska bisa senekat itu. Melihat orang tua Aska memarahi anaknya habis-habisan, Ibunda Yulia pun pasang badan untuk membela anaknya. Sang ibu mengatakan, bukan salah Yulia, Aska harus pergi dengan cara seperti itu. Bukankah Yulia sudah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri? Bukan hanya sekali, tapi Yulia bahkan memberinya 2 kali kesempatan. Orang tua Aska tidak menerima ucapan ibu Yulia. Mereka mengatakan, kalau memang Yulia sayang pada Aska, bukankah seharusnya Yulia bisa memberinya lagi kesempatan ketiga? Sang ibu pun membalikkan ucapan orang tua Aska dengan mengatakan, kalau Aska memang cinta pada Yulia, bukankah seharusnya Aska menuruti permintaan Yulia untuk berhenti memakai obat-obatan, bukannya menuruti egonya untuk memenuhi kecanduannya? Bukankah permintaan Yulia demi kebaikan Aska juga? Kenapa Aska tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Yulia untuk menata hidupnya lebih baik lagi? Orang tua Aska tetap tidak terima, sehingga Ibu Yulia memutuskan mengusir mereka berdua dari rumah mereka. Ibu Yulia bahkan menantang mereka berdua untuk melaporkan Yulia ke kepolisian, seandainya mereka tetap menganggap Yulia sebagai dalang kepergian anaknya. Dari kisah Yulia dan Aska bisa kita lihat betapa berbahayanya obat-obatan terlarang. Sekali dirangkul, maka akan sulit melepaskannya lagi. Makanya tak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu tegas mengatakan say no to drugs, atau katakan tidak pada obat-obatan terlarang. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.